Ciberdaya Talks. Halo, selamat malam. Jumpa lagi di Jumpa Bercerita. Yang di episode kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas ya. Iya, komunitas. Komunitas ya. Komunitasnya tuh tempatnya kawan-kawan berdiskusi. Iya. Keren namanya, rumah diskusi. Iya. Nah, di sini kita sama Bang Vijay. Halo Bang Vijay. Halo. Kita baru kenal tadi siang ya. Iya, Bang. Dikenalkan Zaka tadi. Rumah diskusi. Iya, rumah diskusi Pontianak. Nah, berarti kita berdiskusi. Iya, benar, Bang. Dengan tempatnya diskusi. Iya. Diskusi apa gitu Bang Vijay? Iya. Rumah diskusi. Iya. Kita ngambil tema dulu lah ya. Ngambil tema. Ya biar lebih nyaman kita. Biar lebih nyaman ya. Sambil tapi ngalir aja lah ya. Iya. Rumah diskusi itu organisasi di kemahasiswaan atau bukan sih? Sebenarnya kalau kita berbicara rumah diskusi ya, rumah diskusi Pontianak ini lahir di 3 Desember 2017. Nah, awalnya di ruang lingkup mahasiswa. Nah, karena kita melihat terlalu monoton, ketika kita berbicara tentang mahasiswa, hanya mahasiswa, monoton ujung-ujungnya. Nah, karena kita juga harus lama berproses di rumah diskusi ini, sehingga bukan hanya mahasiswa saja yang boleh berdiskusi. Nah, karena rumah diskusi ini adalah tempat kita duduk bersama satu lingkaran untuk mendiskusikan tentang isu-isu ya yang lagi viral lah biasanya kita diskusikan ya. Kalau untuk diskusinya biasa kita mengikuti budaya yang biasanya literasi itu. Literasi ya. Oh ya, base-nya membangun literasi ya, membangun berarti literasi. Didasarkan dari kegelisahankah atau masalahkah atau atau kebutuhan? Sebenarnya ya kita bilang kegelisahan juga ya, kebutuhan juga sangat iya gitu. Iya. Ya karena yang pertama kalau kita berbicara tentang kebutuhan, kita melihat khususnya di Kota Pontianak, komunitas-komunitas rumah tempat berdiskusi itu sudah mulai memudar dari yang dulu-dulunya. Karena kita melihat bahwa awalnya terbentuk rumah diskusi, abang-abang dulu sering duduk berdiskusi, bertukar pendapat, bertukar gagasan, sehingga ya kita punya kegelisahan di tahun 2015 sudah mulai menurun, khususnya karena rumah diskusi yang pertama itu bukan Pontianak awalnya. Nah, tapi rumah diskusi IKIP PGRI Pontianak di tahun 2017 itu. Nah, berasal dari kegelisahan awalnya. Awalnya kegelisahan karena memang di ruang lingkup mahasiswa kita hanya mendapatkan materi. Gitu. Kalau kita lihat di rumah diskusi juga kita bisa mengaplikasikan itu gitu. Kita mengaplikasikan dengan kritik melalui sastra, kritik melalui literasi yang ada, melalui menulis gitu, melalui berdiskusi. Karena kalau kita berbicara tentang mahasiswa, maka monoton ujung-ujungnya, teori, materi gitu. Tapi pengaplikasiannya semuanya tidak ada. Nah, sehingga rumah diskusi itu berasal dari kegelisahan. Kegelisahan dan sebuah kerinduan untuk duduk bersama mahasiswa, karena memang dengan adanya gadget yang dulunya tidak ada gadget kan. Nah, dengan adanya gadget ya ruang-ruang diskusi itu tidak ada, khususnya di ruang lingkup mahasiswa. Ya kita lihat bahwa di Kota Pontianak ini semakin hari semakin banyak kafe gitu kan. Tempat ngopi ya, sehingga dengan adanya zaman-zaman seperti itu timbul game, kita sih tetap ngumpul ya. Ya, kita tetap ngumpul tapi tidak berbicara tentang kontekstual. Apalagi kita kalau bicara tentang ya isu-isu gitu kan, tidak pernah. Tapi ya kita sadari bahwa
di warung kopi bukan tempat diskusi gitu, tapi ada juga teman-teman yang menggunakan warung kopi tempat diskusi. Nah maka itu sebuah kegelisahan kita, khususnya kaum mahasiswa dan pada akhirnya kita bentuk sebagai ya kaum muda lah, kaum milenial di tahun 2017 itu tadi itu ya, 2017. Berarti Bang Vijay salah satu foundernya ya? Founder Rumah Diskusi. Ada berapa orang tuh waktu itu? Founder waktu itu ada 8 orang. Banyak salah satu penggagas besar melalui ide kita itu ada Bang Marus Agustian. Nah, Bang Marus Agustian ini senior angkatan 2013 di IKIP itu. Ya, di IKIP. Nah, karena memang ruang-ruang diskusi pada masa dia kuliah masuk di 2013, beliau udah dapat dengan senior yang duduknya melingkar gitu kan, bersama-sama 2-3 orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, sehingga selalu bertukar pikiran. Nah, jadi setelah kuliah diskusi, dan lengkap lah ya, kegelisahan juga kerinduan. Dan kebutuhan. Iya kan. Jadi apa sederhananya tadi apa berarti rumah diskusi itu seperti mengajak untuk duduk bersama dan meletakkan handphone, ngobrol kita. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena kalau kita udah berdiskusi ya harus meninggalkan semuanya gitu, meninggalkan ya baik itu masalah. Gitu. Habis itu berarti kalau meninggalkan masalah berarti diskusinya tidak ada masalah dong. Maksudnya masalah pribadi. Maksudnya gitu, Oke. Jadi masalah pribadi yang mungkin di rumah ya kelaparan lah hitungannya kelaparan, nggak ada uang gitu kan. Ya kalau mahasiswa ini kan ya tidak terlepas lah, apalagi mahasiswa rantau ini kan. Banyak story-nya. Asal jangan banyak drama lah ya. Tapi tidak kita pungkiri Bang. Tidak kita pungkiri. Bahwa memang dalam kehidupan kita ini banyak dramanya. Iya sih ya. Jalani aja gitu ya. Waktu 2017 tapi sekarang namanya IKIP-nya udah hilang kan ya? Iya, IKIP-nya sudah hilang. Jadi kenapa tuh? Ya, awal mula sebelum 2017 sebenarnya. Maksudnya sebelum di 3 Desember. 3 Desember. Di Maret, April itu kita udah mulai perbincangkan apa yang ingin kita buat. Sebenarnya kalau tadi yang paling pertama tadi Vijay bilang kalau misalkan kampus ya gini-gini gitu kan ya gitu ya. Di awal Maret sampai April kita sudah memikirkan bahwa setelah ini kita mau jadi apa gitu. Wah, mau jadi apa? Iya, sebenarnya kita membicarakan kehidupan bicara kehidupan setelah berorganisasi, karena di dalam dunia kampus kita berorganisasinya juga nggak lama. Habis itu kita juga di mahasiswa juga nggak lama gitu kan. Nah maka kita sudah memikirkan itu. Setelah ini kita maunya apa gitu. Sehingga ya makanya tadi sebuah kerinduan agar kita ini ada kerjaan lah setelah berorganisasi, setelah kuliah gitu. Dan kita juga ingin menitipkan sejarah-sejarah yang memang dari abang-abang yang dulu-dulunya gitu. Bahwa membuka ruang-ruang diskusi, baik itu di sudut-sudut kampus maupun di luar kampus gitu. Nah, kita buka itu. Nah, di Desember kita tetapkan bahwa rumah diskusi IKIP PGRI Pontianak. Nah, dengan berjalannya waktu, sebulan 2 bulan kita adakan diskusi rutin kita. Biasanya yang dulunya itu di malam Rabu. Yang awalnya rutinitasnya di malam Rabu. Nah, kita melihat perkembangan. Kita mengevaluasi setelah kita diskusi, kita evaluasi, evaluasi. Diskusi pertama kita di 2017 itu tentang program teman-teman yang berorganisasi dalam kampus. Nah, kebetulan di dalam kampus 2017 waktu itu di Juni-Juli kita dilantik sebagai wakil presiden waktu itu. Nah, kebetulan kita juga penggagas rumah diskusi ini. Nah, maka kita diskusi yang pertama itu. Ya, terkait masalah kedepannya presiden mahasiswa IKIP ini mau seperti apa gitu. Nah, program-program unggulan dan sebagainya. Dengan berjalannya waktu kita melihat bahwa hanya seputar kampus IKIP kita bicara. Nah, sementara isu-isu yang ada tidak pernah kita angkat gitu. Nah, jadi bahan evaluasi kita bersama teman-teman founder ya, ada Jul Fikri, ada saya, habis itu Bang Marus,
ada Dedi, ada Denny, ada Dayat, ada Herki waktu itu. Intinya kita 8 orang itu memulai ruang diskusi baru gitu, yang dulunya ada di dalam kampus IKIP PGRI Pontianak. Nah, setelah kita mengevaluasi hanya seputar kampus IKIP kita bahas. Nah, jadi kita ingin buat ruang diskusi ini lebih luas. Nah, di awal 2018 di Maret atau di Februari saya lupa juga. Nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun kita rubah rumah diskusi Pontianak jadi rumah diskusi Pontianak. Yang awalnya rumah diskusi IKIP PGRI Pontianak menjadi rumah diskusi Pontianak. Nah, jadi bicaranya juga udah mulai luas. Nah, jadi bukan berbicara tentang teman-teman mahasiswa IKIP, tapi kita juga keanggotaannya juga ada teman-teman UPB, teman-teman Untan, gitu. Jadi lebih luas lagi. Karena basic kita kalau di IKIP PGRI Pontianak ini kan berbicara tentang keguruan, bicara tentang murid, gitu. Nah, isu-isu yang awal-awalnya ya kita bicara tentang keguruan, kita bicara tentang kampus IKIP, kita berbicara tentang murid. Nah, tapi setelah itu kita buat luas. Tapi untuk rumah diskusi kita juga ada tagline awalnya. Tagline kita harus ngejar membahas tentang kepemudaan. Nah, kita harus bahas tentang isu-isu yang lagi trending. Nah, kita juga bicara tentang HAM. Yang sering di masa itu kita bicara tentang HAM juga. Nah, cuman untuk sampai saat ini ya kita mulai terus merajut literasi dengan berdiskusi itu. Nah, malam hari ini juga kita lagi ada kegiatan sebenarnya. Iya ya? Iya, lagi ada kegiatan. Diskusi juga. Ya. Apa tuh? Tema apa tuh malam ini? Tema kita malam hari ini Festival Kabut Asap. Waduh. Ya kau. Oke. Keren. Jadi dari IKIP ya meluas lah ya, karena meluas. berarti kebutuhan Ya, untuk semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Kawan-kawan dari kampus lain pun akhirnya bisa tergabung. Berarti bisa menjadi wadah lintas organisasi lain. Ya, begitulah ya kira-kira ya. Yang awalnya memang kita dari lintas organisasi di luar kampus. Karena kita juga berasal dari teman-teman organisasi di eksternal di luar kampus. Ya, salah satunya teman-teman HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, jadi kita tergabung semua. Nah, dari latar belakang organisasi semua. Jadi kita memikirkan ya setelah ini kita mau memikirkan tentang apa gitu, karena rata-rata kita juga dari organisasi keagamaan ya. Ya, kalau untuk OKP ya organisasi kepemudaannya latar belakangnya dari keagamaan. Anak-anak rohis gitu ya. Aku tadi sempet tuh lihat Instagramnya, ternyata ada wajah Jaka juga di situ. Ya, kalau itu waktu ada turun aksi juga. Ya, kalau Jaka ini karena kebetulan beliau juga senang dengan literasi ya, senang berdiskusi, senang juga menulis. Jadi beliau ini memang kebutnya di bidang kesastraan. Kalau Bruce? Kalau saya sendiri itu lebih kepada apa ya? Properti ya. Iya kau. Aku sambil minum ya. Iya sih Bang. Wijay. Sebenarnya cita-cita luhur lah kalau kita selalu sampaikan kan, bahwa rumah diskusi ini nih cita-cita luhur. Iya. Cita-cita. Penyambung lidah juga ya. Memang ruang biar bagaimanapun space ruang diskusi itu memang harus tetap ada sih. Harus tetap ditumbuhkan. Jadi kalau menurutku sih keren gitu kan. Ada dari namanya juga enak didengar. Diskusi lebih ringan tapi ini diskusi loh, kan gitu.
sempat juga aku tadi bahkan sampai ke soalan bucin pun kalian bahas kan. Iya kan. Iya. Karena itu realita di kepemudaan atau mahasiswa gitu kan, itu realita juga. Iya. Karena memang ruang diskusi kita buat juga tidak kaku. Jadi bukan hanya berbicara tentang isu-isu berat ya, seperti HAM ini kan isu-isu yang berat yang tidak pernah selesai. Gitu. Jadi tapi itu loh esensi masalah di tempat kita nih. Ya. Nggak ada loh ya selesai. Sebenarnya kita juga bingung gitu, makanya kita buat ruang diskusi. Ya gimana cara kita, ya minimal kita membicarakan itu terus. Jadi kalau bahasa kita itu di rumah diskusi menolak lupa juga gitu kan. Menolak lupa dengan isu-isu Munir, isu-isu Marsina, isu-isu Wiji Tukul. Nah kita biasanya ya kita selalu singgung lah dengan masalah-masalah itu. Ya khususnya di hari peringatan wafatnya, habis itu di ya hari-hari peringatan lah, dengan ya kita bilang kalau untuk rumah diskusi itu pahlawannya rumah diskusi. Karena memang mereka juga berasal dari ruang-ruang diskusi kan. Gitu, sehingga timbullah memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan hak buruh dan lain sebagainya. Di sekretariat kalian pasti ada foto-foto mereka itu. Ya, kalau untuk sekretariat kita ini kan masih gabung dengan teman-teman mahasiswa gitu. Oh gitu. Ya, teman-teman mahasiswa di IKIP itu. Tapi katanya kemarin sempat menyewa ya? Ya, itu benar. Itu yang sewa itu bukan rumah diskusi. Organisasi lain. Ya, organisasi yang kita lagi ada jabatan di situ lah. Oh, rumah diskusi masih menumpang lah katakanlah gitu ya. Masih menumpang. Menumpang sementara dengan teman-teman mahasiswa lah. Tapi memang ya kalau untuk di ruangnya ya teman-teman mahasiswa paham lah kan. Kalau sekretariat mereka itu pasti ada foto-foto ya. Seperti Wiji Tukul dan sebagainya lah. Nggak, ini ada program-program diskusi yang lebih ke digital gini, apa ada kepikiran atau ada terpikirkan mungkin? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ya cita-cita luhur tadi, nggak kepikiran sampai ke situ gitu, karena itu yang merusak. Kalau hitungan saya secara pribadi itu udah menurunkan budaya lah ya. Budaya literasinya sudah mulai menurun, sehingga ruang-ruang untuk kita tatap muka itu udah ini gitu kalau kita melalui ini. Cuman kita memang perlu ada juga perkembangan juga mengikuti zaman kan. Cuman kita tidak meninggalkan lah untuk yang ya duduk seperti ini. Seperti masa Covid awal 2020 kemarin, ya kita juga ndak menutup untuk tatap muka, cuman kita tetap protokol kesehatan. Nah kita juga ya terlepas dari kita rumah diskusi ini yang hitungannya selalu diskusi, bicara tentang literasi, bicara tentang menulis dan sebagainya, kita juga ada bakti sosial. Ya kemarin di awal Covid kita juga bagi-bagi masker. Nah kita juga ada aksi kemanusiaan ikut teman-teman OKP. Makanya isu-isu yang kita selalu bangun itu biasanya yang paling sering ya isu-isu yang memang lagi trending. Ya isu-isu lagi trending. Tapi beberapa bulan terakhir ini karena Covid dan teman-teman juga ada beberapa yang masih di daerah, jadi kita juga mulai gimana ya, hitungannya ya bukan redup sih, tapi berdiskusinya melalui via WA aja gitu. Ya berdiskusi 2-3 orang. Tapi ada karena juga Covid tadi ya, gitu kan. Karena Covid. Memang kalau kita melihat Covid ini memang menurunkan budaya untuk literasi. Ya salah satunya berdiskusi itu. Ya walaupun kalau kita melihat ada online, virtual dan sebagainya, cuman esensi dari diskusinya kalau virtual online ini tidak dapat gitu, tidak serak aja gitu kalau kita melalui ya teman-teman lihat HP, lihat laptop dan sebagainya, cuman nggak ngena gitu. Dan ada juga yang tidak serius gitu. Nah tapi kalau kita tatap muka ini kan esensi dari berdiskusinya itu sampai gitu. Ya salah satu contoh seperti inilah gitu. Jadi esensi meskipun ya, ditontonnya secara digital lagi ya, kan, walaupun tapi ditonton secara digital. Ada proses meet gitu, maksud yang dimaksudkan Pijay ini tatap muka itu tadi ya. Ya. Apa esensi yang ingin dibangun kawan-kawan rumah diskusi adalah bagaimana tatap muka itu adalah ya power lah gitu. Ya, power.
power dari esensi berdiskusi tadi. Karena kalau kita berdiskusi melalui virtual, ya menurut saya tidak ngena gitu. Tidak ngena karena ya ada yang entah itu buka, mungkin kalau kita pakai Zoom gitu kan, kita pakai Zoom, terus ada yang tidur, ada yang hanya dengar aja gitu, tapi ndak nyimak benar-benar gitu. Ya walaupun kita tidak menutup kemungkinan berdiskusi secara langsung pun ada yang ndak nyimak dan sebagainya, atau yang memang ada juga yang ndak paham, tapi melalui diskusi tatap muka itu apa ya, kedekatan kita lah terbangun gitu ya, chemistry-nya pas macam. Sambil-sambilan nih Bang Wijay. Siap Bang. Sambilan. Santai-santai. Sekarang itu skema anggota gimana sih kalian ngaturnya tuh? Kalau tahunan kah dah? Ya, kita tahunan. Kalau untuk 2020 agak dekat. Oh ya. Kalau untuk 2020 kemarin kita open recruitment. Nah, open recruitment dengan membuat flyer, dengan menghubungi daftar, isi formulir melalui Google Form. Nah, kita buat seperti itu. Nah, karena kita membuat lebih mudah lah, walaupun ya tidak tatap muka tadi kan daftarnya gitu. Cuman kalau untuk masuknya, kita teman-teman yang mau berdiskusi, kita langsung ini juga gitu. Kita langsung rekrut teman-teman yang mau bergabung dengan kita 1 kali 2 kali diskusi. Nah, setelah itu kita bangun mereka agar selalu berdiskusi. Caranya gimana tuh? Caranya kedekatan emosional sih. Kedekatan emosional. Ya. Setelah kita kenal, sananya baru kenal, saya dengan Abang baru kenal gitu. Dan Abang mau tahu nih tentang rumah diskusi dan mau sama-sama bertukar pikiran, bertukar gagasan. Nah, setelah itu kita ajak nih ke rumah diskusi. Nah, sementara dia tidak minat, seandainya tidak minat, kita hubungi terus. Kita hubungi melalui via WA lah. Kalau memang kita ngubungi, ngajak ngopi, kita ajak ngopi. Kita mulai kenalkan terus dan kenalkan. Bagaimana Vijay atau kawan-kawan di dalam rumah diskusi membangun atmosfer diskusi di dalam komunitas? Misalkan ada beberapa yang membangunnya dengan, katakanlah kalau dia ada sekretariat, biasanya tuh si pengurus kadang meletakkan atau mereka berlangganan koran lah, katakan seperti itu, atau koran digital bisa di print, di clipping setiap pagi sambil ngopi berdiskusi. Biasanya kan ada yang seperti itu. Kayak paginya tuh rutin ketemu diskusi ini, sambil lah ketemu di kata bahasa Pontianaknya ditajurkan lah nih, ini koran, ini artikel ini si, apakah seperti itu atau gimana kalau di dalam rumah diskusi? Untuk mancing untuk berdiskusi gitu ya. Membangun itunya tuh, atmosfernya tuh. Kalau kita membangun atmosfer, biasanya karena rumah diskusi ini tidak struktural seperti organisasi lain. Kita punya koordinator lapangan. Nah, dan kebetulan kita baru masuki 4 koordinator lapangan. Yang pertama itu Marus Agustian, yang kedua itu Ansarudin, yang ketiga saya, dan yang keempat sekarang Heri Gunawan. Nah, jadi ketika kita mau bangun diskusi, ya kita selalu diskusi melalui ini dulu, melalui ya entah kita ngopi, kadang kita ngopi 2-3 orang kita ngopi, oh kita pengen diskusi nih, ini ada lagi isu yang hangat-hangat, kita diskusi yuk. Tapi kalau memang nggak seperti itu, nanti langsung ide. Jadi siapa yang punya ide itu langsung sampaikan di grup. Saya pengen diskusi, karena diskusi kita rutin kan awalnya rutin. Nah, setelah diskusi malam setelah diskusinya, kita langsung pikirkan. Kita pikirkan apa yang perlu kita diskusi di minggu depan gitu. Nah, kalau untuk isu yang kita angkat, ya selalu yang pertama tidak lupa dengan isu-isu yang HAM tadi, yang udah lewat, yang nggak pernah dibahas oleh ya kalangan muda, kalangan mahasiswa. Ya jarang lah kita ketemu gitu, tapi tetap ada teman-teman yang membahas tentang itu. Dan kita juga membangun atmosfernya melalui diskusi santai dulu seperti ini, sehingga muncul ide kita.
Nah, seperti kalau untuk Jakaria, biasanya saya pengen nih diskusi tentang sastra gitu. Nah, boleh apa temanya gitu. Nah, jadi langsung dari siapa yang mau memulai gitu. Siapa yang mau mulai, seandainya saya yang mau diskusi minggu depan, ya langsung sampaikan tema. Saya mau temanya ini gitu. Oh gitu ya. Nah, kita juga teman-teman juga kita ajarkan setiap hari itu buka ini minimal 1 berita, 2 berita itu harus wajib dibaca. Nah, itu di rumah diskusi. Sehingga muncullah ide kita untuk oh ini salah nih, oh ini benar nih gitu. Oh kalau benar gimana nih kita diskusinya gitu. Nah, cuman untuk saat ini kita juga ingin ruang-ruang diskusi kita itu tidak mati di diskusi. Maka ada bahasanya maksudnya gimana tuh? Setelah diskusi kita eksekusi gitu. Nah, pengennya seperti itu gitu. Tapi ada beberapa yang kita eksekusi. Seperti kalau kita berbicara tentang sastra, nah kita langsung eksekusi. Nah, itu ya kalau untuk bidang sastra itu di Jakaria inilah gitu. Nah, kalau untuk bidang-bidang yang HAM itu Bang Marus Agustian. Oh gitu. Oh, berarti koordinator lapangan tadi? Ya, koordinator lapangan pertama. Nah, kalau dari bahasanya jadi lebih, kalau dengan memilih koordinator lapangan kesannya lebih ini ya, lebih mengedepankan aksi kayaknya ya. Koordinator lapangan ini kan gimana ya kita bilangnya, karena kita nggak maunya struktural. Kalau struktural ini kan idenya ya kesannya seperti apa sih hitungannya ya menonton teman-teman pengurus sangat yang OKP banget ya, gitu, OKP banget. Kenapa kita maunya koordinator lapangan? Karena ketika diskusi dia yang konsepnya gitu. Awalnya koordinator lapangan ini sebenarnya bukan satu orang, gitu. Tapi semua kita koordinator lapangan. Nah, dengan pengakuan setelah kita memikirkan kalau teman-teman juga kurang aktif awalnya kan, karena memang masih kaku karena baru-baru juga kan. Nah, jadi ketika mau diskusi, siapa yang punya ide itu koordinator lapangannya, gitu. Siapa yang mau diskusi itu koordinator lapangannya. Setiap diskusi beda-beda koordinator lapangannya. Nah, maka kita perlu ada evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi bahwa koordinator lapangan cukup 1 orang, gitu. Sehingga siapa yang mau diskusi ya dia jadi pemantik, dia juga yang memikirkan temanya, gitu. Ya cocok tidak cocok dan kita harus cocokkan gitu. Kita harus cocokkan. Ada sepanjang ini yang Vijay lihat udah 3 tahunan ya. Ya 3 tahunan. Ada ini enggak sih, gimana kalau dari awal Vijay lihat sampai dengan sekarang, rekan-rekan kan paling awal mulanya perekrutan berarti dari mahasiswa lah ya, dari mahasiswa atau pemuda gitu ya, pemuda. Menurut Vijay, dalam pandangan Vijay itu gimana sih mereka ini ketika punya keminatan itu, kondisinya seperti apa sih di realnya kita nih, anak-anak mudanya minatnya gitu ya? Sebenarnya kita melihat bahwa memang kurangnya minat dari teman-teman berdiskusi. Tapi ketika kita buat rumah diskusi, teman-teman bikin bahasan gitu, bahasan, teman-teman malah mencari gitu. Sebenarnya kawan-kawan ini bahas apa dan maunya apa gitu. Dia pengen ya, tahu juga. Awalnya gitu. Pengen tahu. Nah, sehingga mereka juga senang dan kita, makanya tadi saya sampaikan bahwa di rumah diskusi bukan kita berbicara diskusi hanya diskusi, tapi kita juga berbicara tentang ya pengembangan bakat. Contoh kemarin kita juga membuat apa sih panggung sastra. Nah, dengan tema jiwa muda sedang koma. Ya, kita juga bangun bakat melalui olahraga. Kita maksudnya apa sih tadi itu jiwa muda sedang koma? Ya kita gimana ya? Kalau aku misalnya ngelihat si Vijay nih, ya, aku malah nambah gelora loh. Iya. Kalau menjadi kayak anak muda gitu. Ya, kalau kita bilang jiwa muda sedang koma ini, jiwa kita memang muda. Jiwa kita muda, tapi kita tidak punya langkah ke depan gitu. Langkah ke depan karena kita melihat
ya teman-teman sudah menepikan terkait masalah ya percuma. Kalau kata Wiji Tukul bilang percuma baca buku banyak tapi ya ndak ada action gitu, tidak ada langkah dan sebagainya. Bahkan kita lihat mahasiswa sekarang ya kebanyakan orang lah ya, setelah kuliah pulang ke kafe ngembun dan sebagainya. Iya. Dan tidak ada eksekusi dari itu. Maka kita bilang ya percuma kita orang muda tapi tidak memikirkan ya nasib kedepannya kita mau jadi apa gitu. Bahkan kalau kita melihat ya rata-rata orang yang sukses lah ya, ya terlepas dari mereka mahasiswa, mereka juga memikirkan setelah ini mau ngapa gitu ya. Terlepas dari, makanya tadi saya sampaikan ya latar belakangnya mungkin keguruan, dari politik dan sebagainya. Nah terlepas dari itu, jadi kita memikirkan tentang negara juga gitu. Makanya tapi setidaknya tadi maksudnya menjaga ini ya, apa, daya kritis kayaknya ya. Menurut Vijay pentingkah itu? Penting ya, sangat penting. Karena ketika kita hanya baca buku dan kita tidak eksekusi, baik itu melalui aksi atau perilaku dan sebagainya, percuma gitu. Dan kita juga perlu kritis. Jadi mahasiswa sekarang ini kan banyak yang apatis gitu. Banyak yang apatis. Nah maka kita perlu ruang-ruang diskusi agar teman-teman juga mengasah kekritisan mereka terkait masalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah maka kita bilang percuma kita banyak pemuda. Maka saya senang dengan kalau Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda. Nah maka akan gunjangkan dunia katanya kan. Nah tapi itu kan peribahasa dan kita menafsirkan. Tapi kalau untuk saat ini kita berikan 10 pemuda untuk guncang dunia, bangunnya jam 3 kan? Ya termasuk saya lah gitu. Jadi tidur jam 3 subuh, bangun jam 12 gitu kan. Jadi maka kita bilang ya teman-teman kita hari ini muda tapi kita tidak berjiwa muda gitu. Maka kita bilang sedang koma. Jadi melalui tema itu kita membangun semangat pemuda, agar terus berkobar dengan slogannya Soekarno itu kan. Jadi ya. Tadi saya bilang kan, aku bilang kalau aku ngeliat Vijay aku jadi semangat. Tapi begitu lihat tagline-nya kan jadi agak bertanya nih. Kok apa tadi? Jiwa muda sedang koma. Wah, aku sedang semangat misalnya gitu. Karena sebenarnya maksudnya gitu. Ya, tagline dari itu kita membakar semangat teman-teman. Teman-teman yang khususnya pemuda hari ini yang mungkin hari-harinya sedang tidak melakukan aktivitas rebahan dan sebagainya. Kita membakar melalui itu. Kenapa sih? Jadi timbul pertanyaan, bahkan kita setelah membuat tagline seperti itu dan kita keluarkan flyernya, banyak teman-teman yang bertanya, kenapa harus jiwa muda gitu yang koma? Karena kalau kita melihat dengan rentetan umur, bahkan orang tua yang ini kan yang udah tidak berkobar jiwanya gitu. Gitu. Tapi ini malah anak muda sendiri gitu. Maka kita buat seperti itu. Sehingga banyak teman-teman yang dari pemuda itu bertanya. Nah, kita menjawab itu. Jadi ini adalah tagline agar semangat kita yang muda itu terus ngalir gitu. Dan bisa melampaui orang-orang yang terdahulu gitu. Seandainya ya orang tua yang masih sampai hari ini masih semangat. Contohnya bapak kita sendiri lah gitu kan. Bapak kita sendiri masih semangat bekerja gitu kan. Yang seharusnya kita juga seperti itu gitu. Jumlah keanggotaan? Kalau untuk dari 2017 sampai 2020 itu sekitaran, kalau untuk dalam grup itu cuman 105. 105 itu banyak. Cuman kalau untuk yang aktif ya paham lah kalau organisasi ini kan tidak hanya di rumah diskusi tapi di semua organisasi lah kita ingin. Karena memang gimana ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu berdiskusi, selalu bertukar pikiran dan sebagainya. Tapi pertanyaan tentang anggota tadi ini biasanya hangat loh kalau dalam musim politik.
Enggak. Ya, keanggotaan biasa. Ya benar-benar. Ada persinggungan ke situ enggak sih? Kalau kita di rumah diskusi belum pernah sih ya. Belum pernah kalau di Atau memang tidak membahas yang membahas Praktis. politik mungkin dibahas, tapi praktisnya gimana sih menurut kalau kalian? Menurut Pijay lah. kalau untuk kita berbicara tentang politik praktis, rumah diskusi belum pernah dikalkulasikan ya. Oke. Itu salah satu mungkin diperhitungkan oleh orang-orang yang memang di politik praktis belum pernah. Dan kita belum pernah terjun langsung kepada politik praktis. Nah, kita kalau berbicara tentang politik sering. Oke. Ya, kita bicara tentang politik sering. Tapi bicara kalkulasi politik belum pernah. Belum pernah. Dan belum pernah. Kalau untuk kalkulasi saat ini, tapi bakal nggak seperti itu? saya rasa enggak. Enggak ya? Ya. Karena kita berpikir kalau kita udah awalnya itu adalah merajut ruang literasi, kita ketika udah berbicara tentang kalkulasi, kan artinya kita juga udah berbicara tentang ya kepentingan pribadi. Kalau kita udah ini bukan lagi berbicara tentang hak asasi manusia tadi, bukan lagi berbicara tentang kebenaran dan sebagainya gitu. Kalau kita udah masuk ke dunia itu, ya kita tidak bilang bahwa politik praktis ini jelek, enggak gitu. Tapi intinya kita masih menjaga rumah diskusi itu agar tetap steril. Ya kalau untuk oknum-oknum atau untuk pribadi, ya itu silahkan teman-teman, karena itu kan sebuah proses juga. Ya, itu sudah masuk ke pengembangan diri masing-masing mungkin ya, gitu ya maksudnya gitu ya, pengembangan profesi mungkin kan. Yang melanjutkan dari ruang literasi tadi, melanjutkan entah itu ada yang di bidang politik, ada yang di bidang ekonomi, ada juga yang di bidang wirausaha dan sebagainya. Itu pengembangan lah. Berarti rumah diskusi ini cenderung menjadi fasilitator saja. Ya, fasilitator dan eksekutor. Ya. Cenderung tidak memiliki biasanya apa ya, kalau ciri dia khas. OKP kan biasanya ada ciri khas, entah ideologinya kah atau apakah. Berarti kok ini tidak ya. Kalau rumah diskusi kita bilang ideologi, saya juga bingung gitu, ideologinya apa gitu. Tapi yang sering kita bahas secara bersama lah, secara bersama, ya kita hitungannya ya kondisional. Dia kondisional, kita juga bisa. Tapi enggak bisa juga kita bilang nanti ujung-ujungnya kita kepentingan pribadi. Tapi ideologi kita tetap Pancasila lah kan. Ideologi tetap Pancasila. Kita juga kemarin bahas tentang itu dengan bersama teman-teman ponder, ya Bang Mahrus Agustian, Dayat, teman-teman ponder lah, dan teman-teman anggota rumah diskusi. Kita juga bahas kita maunya arahnya kemana. Karena ketika kita udah berbicara tentang arah kita berdiskusi dan kita angkat satu isu lah seandainya, satu isu dan fokus kepada isu, saya rasa akan tembus semuanya. Ya tadi yang pertama fasilitator, yang kedua kita pasti eksekutor. Nah itu yang belum kecapai untuk rumah diskusi. Nah kita pengen kedepannya ya rumah diskusi juga bisa memikirkan tentang itu secara bersama. Cuman kita udah memikirkan apa sih sebenarnya ideologinya gitu. Ya kita masih mengkaji lah terkait masalah ideologi rumah diskusi ini. Waktu sampai ke apa yang pernah ngebahas bucin itu, kok bisa kepikiran? Ya karena gimana ya? Karena itu nyata gitu ya. Iya. Kita melihat nyata di antara kawan-kawan gitu ya. Di antara kawan-kawan, dan rata-rata setelah kita tidak menutup kemungkinan, termasuklah saya gitu kan. Kalau bicara tentang masalah hati ini, aduh. Ya pasti bingung juga kita kan. Ya teman-teman, roman-roman juga kan. Bucin ini sebenarnya temanya aja untuk kawan-kawan muda, karena kebanyakan ya kita tidak mengajarkan teman-teman untuk harus patuh kepada lawan jenis atau lain sebagainya. Cuman kita kemarin memikirkan bahwa ketika kawan-kawan sudah menyimpan perasaan kepada lawan jenis, maka semuanya blunder. Semuanya blunder. Ya kegiatan ngumpul dengan teman-teman mulai berkurang. Ya habis itu di pertemuan-pertemuan diskusi juga kita udah mulai meninggalkan lah gitu.
sehingga kita fokus kepada kebucinan tadi, itu ya karena kebucinan ya. itu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan lah, hampir rata-rata orang ya pasti gitu. Karena kita diciptakan manusiawi lah ya gitu manusiawi ya. kita diciptakan melalui itu. Tapi Karena dengan itu ya terbangunnya proses prinsip juga ya, dari itu juga bisa kan. Jadi ya membangun prinsip teman-teman lah ya melalui tema itu, sehingga ketika kawan-kawan udah menyimpan hati kepada lawan jenis atau ya saling bercinta lah kan istilahnya, ya mereka juga harus profesional. Nah jadi melalui tema bucin itu kita membuat teman-teman itu profesional. Nah ketika kita berbicara tentang hati, ya silakan teman-teman bicara tentang hati. Nah ketika kawan-kawan berbicara tentang kuliah, ya silakan. Ketika kita berbicara tentang ruang literasi, ruang diskusi, ya kita harus bicara tentang ruang literasi gitu. Banyak kali ya waktu pembahasan itu yang ikut ya. Itu yang saya kaget juga gitu kan di selaku korlap lah waktu itu. Saya masih korlap, koordinator lapangan. Dan diskusi pertama kali itu yang paling ramai. Gitu. Dan pada malam hari itu padahal udah gerimis. Nah, teman-teman saya pikir tidak ada orang kan, apalagi dengan tema yang tidak terlalu gimana ya hitungannya, tidak terlalu berat lah ya, dengan pembahasan dan di luar nalar gitu kan, di luar nalar kita, dan bisa kita menggunakan logika dan sebagainya gitu. Dan kita lihat dengan mata kita sendiri gitu bahwa apalagi kenyataannya seperti ini. Apalagi yang aktivis gaya-gaya aktivis garis keras apa ya. Okay. Tapi paham maksudnya itu gitu kan, itu realita di antara sesama kawan, kayaknya itu perlu diangkat juga gitu ya. Nah itu kayak ini santer-santernya misalnya apa, budaya pop kayak K-pop belum pernah kita ya. Tapi misal di kawan-kawan yang di dalam juga mungkin salah satu bagian dari penonton itu, mungkin fansnya itu. Ya, kalau kita untuk teman-teman mungkin adalah, adanya kita tidak memahami secara dalam juga teman-teman kan. Tapi senang inilah ya. Yang jelas apapun kalau memang sedang in dan dirasa perlu di dalam itu, ya kalian bangun tema, diangkat temanya. Kadang gitu ya. Kadang kita kebingungan juga cari tema. Dan ada juga yang menginisiasikan. Itu entah itu korlapnya, entah itu teman-teman yang memang ya kedekatan emosionalnya memang udah terbangun lah. Contoh seperti saya dengan Jaka. Nah kemarin diskusi juga kita di warung kopi kan. Terus saya bilang, lama kita tidak diskusi nih gitu, sama-sama nih gitu. Kamu nih yang sibuk, saya bilang kan. Saya bilang, oh ya saya punya jadwal, tapi saya pengen nih ngangkat. Karena kita melihat di 2020 ya kita disambut dengan COVID-19. Habis itu 2021 kita disambut dengan banyak musibah gitu. Sehingga beliau menitipkan satu tema bahwa masih pentingkah budaya di 2021. Nah beliau langsung buat tema gitu, dan saya siap jadi pemantiknya gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi beliau juga punya ide gitu. Nah, siapapun yang punya ide di rumah diskusi, bahkan di luar rumah diskusi pun, ketika saya kenal atau teman-teman yang lain kenal, dia pengen ya kita secara bersama gitu diskusi ya terkait masalah ini. Kalau bicara tentang yang penting atau tidak penting, ya yang penting kita terus membangun ruang-ruang literasi ini gitu, sehingga tidak pudar. Nah cita-cita luhur itu selalu tercapai lah. Cita-cita luhur ini kan dengan membangun. Nah tadi yang saya sampaikan, kenapa kita perlu ada teman-teman yang menginisiasi gitu, karena tidak mampu juga kita harus memaksakan. Seandainya saya senangnya dihukum seandainya, saya harus memaksa teman-teman itu harus bahas setiap hari hukum gitu kan, nggak juga gitu. Maka kita perlu teman-teman yang ya bakatnya di sastra, bakatnya di bidang politik, bakatnya di bidang ini, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak punya basic di situ juga boleh memikirkan gitu terkait masalah tema penting dan tidak penting. Yang pastinya ketika udah
menyampaikan tema pasti penting gitu. Pasti penting. Nah, di terakhir kemarin kita juga bahas tentang Omnibus Law, gitu kan? Kita juga bahas, dan kita juga ikut aksi teatrikal puisi. Ya, teman-teman juga sumbangsinya melalui itu, dan kita kritik melalui ya sastra lah itu kan di situ kan. Gitu. Tapi kayaknya misalnya tidak jauh-jauh aku lah ya. Begitu tadi sore sama Saka, oh ada ya. Nah dari sisiku, dari ketika aku mendengar, oh ada rupanya rumah diskusi, namanya tuh asik, namanya keren, pop, enak gitu kan. Kalau nggak soal sih ya, cuman kalau yang dalam subjektifku, kayaknya kalian perlu lebih banyak tampil lah, meskipun itu di laman media sosial. Walaupun tadi Vijay bilang ya tidak terlalu mau ke situ, yang penting esensi tatap mukanya. Tapi mana ini lagi pandemik lagi kan. Sepertinya kehadiran itu di apa ya, di realitas sekarang itu kayaknya diperlukan lah, Vijay. Kalau kita kemarin sempat juga diskusi, ya kita buat rumah diskusi dengan Ketum Sahat, mantan ketua GMKI Pusat, Sahat Sinurat, Sahat Philip, ya Sahat Sinurat, itu kita diskusi dengan beliau melalui virtual. Nah, kita memang hidup diskusi melalui virtual itu, cuman tidak ini gitu, tidak terlalu banyak yang merespon, dan teman-teman juga ya rata-rata ya kita tidak menutup kemungkinan bahwa ini salah, enggak. Tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kita harus mengakui bahwa rumah diskusi ini perlu tentang hal itu. Cuman kita masih berdiskusi ya, kalau memang masih bisa tatap muka kenapa harus online gitu. Nah, kita bilang seperti itu. Tapi kalau memang kita mengundang pemateri ya seperti yang di luar, kita menggunakan ya mantan ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pengurus pusatnya, kita undang beliau karena jauh kan, dan kita tidak bisa menghadirkan beliau ke sini dengan dana lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kita perlu dengan ya selingan lah hitungannya, tapi memang rutinitas kita itu tatap muka. Nah, kita juga pernah diskusi dengan DPD RI Pak Kristiandi Sanjaya, dan kita berdiskusi terkait masalah sampah. Kita berbicara tentang lingkungan yang di Kota Pontianak ini. Nah, kita juga pernah itu tatap muka juga gitu, tapi memang belum pandemi kan di masa itu. Nah, tapi dengan adanya pandemi kita juga mati kutu juga kemarin kan, sempat mati kutu ya, bingung kita mau buat virtual ya, sementara teman-teman juga di daerah ya susah sinyal gitu ya. Kita masih banyak daerah-daerah yang susah sinyal. Nah gitu, jadi kita bingung juga. Dan kita juga pernah mau live di IG ya, kita sudah pernah live di IG 1-2 orang gitu kan, jadi narasumber yang tetap mukanya, teman-teman yang lain nonton, tapi ternyata yang nonton ya 4-5 orang gitu kan. Habis itu kita mau pakai via Zoom ya, teman-teman ikut belasan. Nah, itu sudah cukup banyak. Zoom-nya belasan itu sudah cukup banyak. Ada belasan gitu. Terus kita mau pakai WhatsApp hanya 8 orang gitu. Teman-teman yang lain. Kita juga pernah buat diskusi melalui grup WhatsApp. Jadi satu admin, satu narasumber. Habis itu anggotanya ada 100 lebih, dan di seluruh Indonesia waktu itu. Di seluruh Indonesia ada teman-teman Balikpapan, ada teman-teman dari Riau waktu itu. Nah, jadi ya kita buat diskusi itu, dan pendaftarannya itu 4 hari. 4 hari, dan kita diskusi melalui itu. Keren gitu. Nah, cuman ya memang kalau pakai ketik itu kan waktu zaman-zamannya memang diskusi memang melalui via WhatsApp, via Zoom dan sebagainya, memang ada yang dapat untuk menyampaikan aspirasinya, ada yang enggak kesampaian gitu. Bahkan ada yang bosan, capek nih saya ngetik gitu kan. Saya ngetik gitu, atau voice note gitu kan. Walaupun ya sebenarnya sama gitu, cuman cara kita menyikapinya. Tapi rumah diskusi saya pastikan juga pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, cuman tidak meninggalkan esensi dari
duduk bersama, duduk bersama, ruang-ruang sebenarnya rumah bukan hanya rumah diskusi yang komunitas literasi di khususnya Kota Pontianak. Ada teman-teman pojok diskusi, meja interaksi, rumah milenial dan lain sebagainya. Gitu ya? Banyak komunitas literasi di Kota Pontianak ini. Salah satunya teman-teman pojok diskusi itu teman-teman IAIN. Nah, dan pengurus pusatnya di Pontianak, dan mereka juga ada di Jogja. Nah, kita juga mau rumah diskusi Pontianak ini juga seperti itu. Cuman kita memang masih kurang apa ya, maksudnya yang mengeksekusikan terkait masalah memperbanyak dan memperluas ruang-ruang diskusi khususnya di Kalimantan Barat. Nah, kemarin kita juga pernah bicara tentang rumah diskusi di Singkawang. Kita juga pernah bicara tentang rumah diskusi di Bengkayang dan sebagainya. Intinya di seluruh ini. Yang di Sintang juga kita pernah bicarakan. Cuman memang yang mengeksekusi terkait masalah rumah diskusi Pontianak ini ya masih kurang lah. Ya perlu bahan evaluasi secara bersama gitu. Nah, jadi kita perlu juga pemuda-pemuda yang memikirkan tentang itu gitu kan. Benar. Khususnya mahasiswa lah. Khususnya mahasiswa. Karena menurut saya menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar memikirkan tentang berapa nilai saya gitu. Tapi ya perlu kita membahas tentang masalah bagaimana kita mengeksekusi itu. Karena di rumah diskusi juga kita belajar dari segitiga perjuangan kita gitu. Ya berbicara tentang ilmu, iman, ilmu sama pengabdian atau amal. Nah, kita berbicara tentang 3 itu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Tapi kalau di dunia mahasiswa paling PPL ya. PPL itu yang kita baru ketemu gitu. Kita baru ketemu dengan mengaplikasikan teori yang kita udah belajar 4 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, tapi kalau di rumah diskusi tidak memandang semester 1, semester 2, semester 3, kita udah bisa mengaplikasikan aja gitu ya. Gabung itu. Maka itu yang kita perlukan untuk teman-teman muda lah, teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa gitu. Karena kalau menjadi mahasiswa 4 tahun seandainya kuliah atau 3 tahun kumlot lah hitungnya kumlot. Setelah itu ya kita harus menunggu. Terus ngapa gitu kan? Iya, terus ngapa gitu. Jadi kita perlu terus membangun hal-hal ini gitu. Ya, terkait masalah dilirik oleh pemerintah dan sebagainya, ya kita enggak terlalu kesana lah gitu. Tapi kalau dilirik ya kita senang gitu kan. Lirik balik gitu ya. Ya, lirik balik. Wah, kita sudah dikasih kode nih. Enggak terasa ternyata panjang juga ngobrol ya. Ya, namanya juga kita ngobrol sama rumah diskusi. Banyak. Ini gudang, ini belum gudang diskusi. Oke Vijay, mungkin karena Bang Jaka sudah kasih kode, apa nih yang bisa Bang Vijay kasihkan ke kawan-kawan yang mungkin sedang nonton live ini, terutama mungkin kawan-kawan di member atau yang bukan, apa kira-kira yang ingin Bang Vijay sampaikan ke kawan-kawan? Ya, kalau yang ingin saya sampaikan ya semoga rumah diskusi ini selalu eksis dan semoga juga bisa terus ada gitu, terus ada sampai kita mati pun terus ada rumah diskusi. Dan kita juga perlu mengedukasi kepada mahasiswa dan pemuda agar selalu membuka ruang-ruang diskusi ini gitu kan. Terkhusus lah ruang-ruang literasi ya. Kita sudah mulai lupa dengan ya berdiskusi, menulis dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga selalu mengedepankan ya gadget dan sebagainya gitu kan. Ya kita perlu ya membuka kembali lah ruang-ruang diskusi itu gitu. Ya terkhusus teman-teman yang mahasiswa. Karena kalau kita hanya berbicara tentang materi dan kita tidak mengaplikasikannya, ya itu percuma gitu. Nah, maka itu yang pastinya kita pengen rumah diskusi terus berkembang dan terus eksis di tengah-tengah masalah maupun di tengah-tengah pandemi ini, ya rumah diskusi terus eksis gitu. Mungkin itu aja. Oke, siap. Oke, demikian kawan-kawan penyimak dari Jumpa Bercerita ini. Bang Vijay ini bisa ditemui di IG apa? Di Instagram bisa Instagram Stepper Vijay, Stepper_Vijay 002. Vijaynya pakai I. Ya, Vijay Step
Stepper underscore Vijay pakai Y Oke, 00 002. 002 bukan 007. Oke, makasih ya Bang Bang Vijay. Oke, demikian ya pemirsa, jumpa lagi di Jumpa Bercerita di episode berikutnya. Jangan lupa besok saksikan Ngompor bersama Bang Pradono dan Bang Zakaria Pangaribuan. Oke, see. Cyberdaya Talks.